Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin, masih tentang tutorial Google Classroom. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita praktekkan bersama. Oke, pertama kita harus terkoneksi jaringannya, kemudian kita buka web browser, kemudian di sini kita ketikkan google.com. Nah, kemudian ini dipastikan sudah login ke Gmail, ya. Nah, kemudian kita klik icon ini, kemudian kita drag ke bawah, cari namanya Classroom. Nah, nanti ditunggu. Nah, setelah ini muncul, kita masuk ke kelasnya, klik aja ini nama kelasnya, diklik. Nah, kemudian kita cek yang kemarin ya, anggota. Nah, ini anggota sudah ada nih. Ini pakai email yang kedua saya, ya. Jadi ini sebagai siswa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan gimana cara membuat tugas kelas. Oke, langsung aja kita klik tugas kelas ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, di sini ada Google Calendar, kemudian folder drive class. Nah, di sini punya folder drive class itu untuk menyimpan drive kita. Jadi kalau misal kita ada apa namanya materi atau mungkin tugas atau apa, itu bisa disimpan di sini. Nah, kemudian untuk Google Calendar ini untuk kalender. Maksudnya itu untuk melihat kalender sekarang gitu ya. Nanti bisa ditambah agenda seperti itu. Ini bisa di sini. Nah, langsung aja saya nggak menjelaskan yang ini, kita akan menjelaskan gimana cara membuat tugas kelas. Oke, di sini ada keterangan tetapkan tugas ke kelas Anda di sini. Di sini ada buat tugas dan pertanyaan, gunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit. Urutkan tugas seperti yang ingin Anda perlihatkan kepada siswa. Ini adalah sebuah instruksi. Nah, gimana cara membuatnya? Kita langsung aja klik tombol buat. Nah, di sini ada tugas kuis, pertanyaan, materi. Nah, di sini forum itu selain digunakan untuk meng-share materi, pengumuman, di sini juga di tugas kelas ada fungsi itu. Di sini ada materi, pertanyaan, tugas kuis dan tugas. Oke, kita mulai dari bawah dulu. Kita coba saya terangkan topik. Kita klik topik. Nah, di sini ada topik nih. Kita disuruh untuk membuat topik. Misal ini ulangan harian. Ini topik ulangan harian. Nah, di topik ini kita bisa membuat materi. Nah, di sini materinya misal materi 1 gitu ya. Kemudian deskripsinya diisi aja deskripsi tentang materi, tentang judul itu apa. Kemudian bisa ditambahkan seperti di forum ya, kita bisa nambahkan link, kemudian kita nambahkan file dari komputer, kemudian kita bisa menyambungkan juga dengan YouTube, begitu juga dengan Google Drive. Oke, itu aja saya coba materi ya. Ini tadi sudah jelaskan, kalau misal sudah materi ini nanti dipilih gitu ya. Kemudian kita ke sini. Di sini ada untuk kelas online ya. Di sini kelas online itu berarti apa namanya? Ini ditujukan untuk kelas apa kayak gitu. Nah, kebetulan di sini hanya ada kelas online. Kelas kita hanya satu di sini, berarti kita tidak bisa memilih. Nanti kalau misal kelasnya ada 2 atau ada 3, itu bisa diklik, kemudian kita centang kelas apa yang ingin kita beri materi ini, itu. Nah, kemudian kita ke ini. Apakah materi ini untuk semua siswa atau untuk siswa tertentu? Itu bisa dipilih ya. Misal hanya untuk iklil mail. Sini nanti pilih salah satu aja. Nah, kebetulan di sini hanya ada satu anggota, jadi ini
kalau saya uncentang kemudian saya centang clear mail, itu otomatis semua siswa kayak gitu. Tapi kalau misalnya siswanya banyak, itu nanti bisa dipilih salah satu. Nah, kemudian di sini ada topik, topiknya di sini masuk ke ulangan harian kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada topik lain, misal materi satu ini berarti ambil aja pertemuan pertama, maka gitu. Ini bisa. Nah, kemudian kalau sudah, ini kita posting. Nah, otomatis di sini ada materi satu, topiknya pertemuan pertama. Nah, topik ini bisa saja diisi tentang misal animasi 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, kemudian sini materinya berarti tentang dasar animasi itu bisa. Nah, kalau misalnya sudah jadi, kemudian kita ingin mengubah nama ini, kita bisa klik di sini, kemudian kita ganti nama. Nah, misal di sini animasi 2D misal gitu ya, kemudian ganti nama. Itu untuk mengganti nama ini. Kemudian materinya, misal materi juga kita mau edit, misal klik itu dan di sini ditulis dasar animasi 2D. Nah, kalau misal sudah, kita simpan. Nah, berarti ini masuk ke topik animasi 2D, kemudian materinya dasar animasi 2D. Oke, seperti itu. Itu untuk membuat materi dan topik. Nah, kita lanjut sekarang ke pertanyaan. Nah, setelah kita membuat materi, setelah topik, itu tentunya siswa sudah memiliki materi gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini ada pilihannya. Di sini ada jawaban singkat atau pilihan ganda. Nah, kita misal coba jawaban singkat dulu. Nah, misal apa pengertian animasi? Nah, di sini petunjuknya. Misal untuk pertanyaan ini gimana? Silahkan isi misal itu ya. Silahkan isi pertanyaan berikut. Atau silahkan jawab ya, silahkan jawab pertanyaan berikut. Nah, kemudian misal ada file tambahan, misal Google misal Microsoft Word atau apa, itu bisa ditambahkan seperti biasa ya. Nah, kemudian ditunjukkan ke kelas mana ya, misal seperti tadi ya, misal ada 3 kelas, misal ini 3 kelas itu misal Indonesia, Inggris, animasi, berarti ini karena tentang animasi berarti pilihnya animasi. Kemudian ini untuk siswanya pilih semua siswa gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk beberapa siswa aja ya bisa dicentang salah satu. Nah, kemudian di sini ada poin. Nah, poin ini nilainya setelah menjawab pertanyaan ini, apakah siswa akan mendapatkan nilai 100 ataukah ini hanya sekedar mengetes atau merefresh apakah materi kita masuk atau tidak. Mungkin tidak dinilai. Kalau misal tidak dinilai, pilih aja tidak nilai. Nah, kalau misal pengen selain tidak nilai atau 100, itu sudah klik aja misal 50 kayak gitu. Nanti menyesuaikan kondisi teman-teman aja. Misal di sini tidak dinilai gitu ya. Nah, kemudian tenggatnya ini dikumpulkan sampai kapan? Misal pada hari ini. Nah, kemudian waktunya misal 23.59 kayak gitu. Nah, nanti kalau misal sudah melebihi ini, berarti siswa tidak bisa menjawab seperti ini. Dan otomatis kalau misal di sini ada nilai 100, berarti siswa tidak mendapatkan nilai tersebut. Nah, lanjut. Nah, kemudian topiknya ini berarti masuk ke topik animasi 2D. Nah, kemudian ini ada pilihan nih, siswa dapat membalas jawaban siswa lain, siswa dapat mengedit jawaban, siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Nah, misal di sini siswa dapat mengedit jawaban. Nah, ini dipilih aja sesuai kondisi teman-teman ya. Misal
siswa dapat membalas jawaban siswa lain, berarti janganlah ya. Misal mengedit jawaban, misal jawabannya ada yang salah, kita siswa mau ngedit ya nggak apa, misal seperti itu. Nah kalau sudah, klik tanyakan kayak gitu. Nah ditunggu. Nah nanti di sini nih, apa pengertian, masuk ke sini topik animasi, ini materi, kemudian ada pertanyaan apa pengertian animasi. Nah nanti siswa bisa mengkliknya. Nah kemudian di sini bisa dijawab seperti itu. Nah itu untuk pertanyaan. Dan di sini ada seperti yang dilihat, ini ada diserahkan dan diberikan. Nah ini karena anggotanya baru satu, berarti siswanya baru satu, dan otomatis di sini nilainya 1. Nah kemudian kalau misalnya siswa tadi sudah menjawab nanti dan ada sudah diserahkan, berarti nanti di sini akan muncul nilai 1. Itu tandanya siswa sudah menjawab itu. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, kemudian kita buat lagi sekarang pertanyaan untuk yang pilihan ganda. Nah di sini bedanya ini aja nih, misal pertanyaan apa, nanti di sini opsi 1, opsi 2. Nah ininya sama. Nanti berarti siswa di sini hanya disuruh untuk memilih apakah pilihannya yang opsi 1 atau opsi 2. Itu aja sih teman-teman, nanti bisa dipraktekkan. Nah kemudian kita lanjut untuk tugas kuis. Nah tugas kuis ini bedanya seperti ini. Di sini ada blank quiz, nanti di sini ada Google Google Form. Nah Google Form ini nanti berisi kuis-kuis. Nah seperti sama seperti tadi, di sini pengaturannya mirip-mirip. Nah nanti yang membedakan hanya ini, kuis. Nah kita coba ya buat kuis. Kita klik blank quiz. Nah kita tunggu. Oke, pastikan jaringan punya teman-teman bagus ya, dan kebetulan pada saat ini di sini masih hujan. Kemudian saya menggunakan jaringan yang kurang bagus, enggak ada stabil, kayak itu ya munculnya lama. Nah, misal di sini ada blank quiz. Ini blank quiznya misal kita mau ganti kuis 1. Nah, kemudian di sini ada pilihan seperti tadi ya, pilihan ganda, kemudian jawaban singkat, paragraf, itu bisa dipilih dan nanti akan saya jelaskan di materi Google Form. Di ini hanya ini aja, kuis 1. Ini juga diganti ya, kuis 1. Oke, kemudian ini kirim oke. Nah kemudian kalau sudah seperti ini ya, nah ini sudah jadi untuk kuisnya. Nah nanti di sini ini kan ada kuis 1. Nah ini kalau sudah dibuat materi pertanyaan-pertanyaannya, ini di close saja. Nah kemudian di sini tambahkan tadi ya nah di sini formulir. Nah formulir ini nanti seperti tadi ya, kuis 1. Nah kemudian kalau sudah, nah seperti ini kuis 1. Kalau kita sudah merubah namanya, misal di sini kuis 1 seperti tadi ya. Nah ini kita close, kemudian ini kita close.
Terus ini kalau kita klik, nah nanti otomatis pada bagian judul Google Form itu akan menyesuaikan dengan yang tadi kita ganti seperti itu. Nah, kemudian kalau ini sudah dibuat, kita setting seperti tadi ya. Kemudian misal ini tenggang waktunya sama seperti tadi ya. Oke, topiknya masih topik animasi. Dan kalau ini, nah mahasiswa, ini rubrik enggak ada. Judulnya ini diisi, jangan lupa ya, misal kuis 1. Nah kalau misal judul ini nggak diisi, ini tidak akan muncul seperti ini. Nah kalau sudah, petunjuk juga ini opsional, tapi ya lebih baik diisi. Di sini saya contohkan ya kosong ya. Kemudian klik tugaskan. Setelah mengklik tugaskan, nanti akan muncul di sini. Ini namanya kuis 1 seperti itu. Ya nanti di Google Form-nya juga kuis 1 seperti itu. Itu kuis. Nah, sekarang tugas, coba klik tugas. Nah, tugas sama di sini misal tugas 1. Nanti di sini apa? Ini bisa ditambah seperti itu ya. Atau mungkin mau buat seperti tadi. Monggo. Nah, kemudian ini bisa diganti nih. Nah, intinya ya seperti tadi. Ini kita tugaskan. Nah, jadi di sini ada tugas kuis 1 kemudian pertanyaan. Sebenarnya ya hampir sama, cuman yang membedakan itu untuk pertanyaan ya itu pilihannya hanya jawaban singkat dan juga pilihan ganda. Nah, kemudian kalau kuis dan tugas itu bisa membuat buah Google Form yang nanti di situ pilihannya lebih bermacam-macam kayak gitu. Oke, itu untuk tugas kelas. Nah, nanti siswa kita otomatis kalau membuka email nanti akan mendapatkan sebuah seperti ini. Nah, oke, itu aja teman-teman untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Tutorial kali ini adalah bagaimana cara membuat tugas kelas di Google Classroom. Nah, semoga tutorial ini bisa memberikan sebuah manfaat sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan Google Classroom lebih baik lagi. Dan semoga dapat membantu. Saya Iqlil, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Apabila teman-teman suka konten Ruang Iqlil, jangan lupa ya bantu subscribe.